terjadilah embargo. Rasul pergi ke Taif karena di sana ada sakit untuk supaya bisa menolong, tapi yang terjadi justru Rasul dalam kondisi terjepit masalah hubungan. Di bulan Ramadan istri tercinta pun meninggal. Siti Khadijah, istri pertama Rasul, yang paling lama Rasul berumah tangga, kurang lebih 25 tahun bersama Rasulullah. Tentu sesuatu yang sangat terpukul bagi Rasul. Makanya ketika Siti Khadijah meninggal, tahun tersebut disebut dengan tahun Amul Husni, tahun kesedihan, tahun keprihatinan, tahun berduka cita. Tapi yakin Nabi optimis, Allah mempunyai skenario ketika meninggalnya paman dan istrinya. Tentu di balik itu ada hikmah untuk Rasul. Maka ketika Siti Khadijah, Nabi menerima, Nabi ikhlas, Nabi ridho. Makanya ada satu hadis punten Bapak Ibu, riwayat Ummu Salamah, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita, perempuan, istri siapa saja matas meninggal, wa zawjuha anha radin, suaminya ridho, maka istri yang meninggal dakhalatil jannah, jaminannya adalah surga. Maaf, ini maaf, siapa sih yang tidak ingin panjang umur, Bu? Ya. Tapi tentu mengalami di antara saudara-saudara kita ada yang lebih dahulu meninggalkan kita. Siapa? Apakah suami atau istri? Tapi memang keriduan harus terjadi pada diri kita. Maka kalau kita ridho, insya Allah istri kita yang meninggal itu jaminannya adalah surga. Bu, apakah kalau terjadi kepada kita, kita akan ridho, Bu? Sulit untuk menjawab. Kalau saya tanya bapak-bapak, Pak, kalau istri kita meninggal, ridho apa tidak, Pak? Ridho bisa, Pak. Kalau suami kita meninggal, ridho apa tidak? Cari cerita. Ketika mau bertanya, Pak, ridhokah ketika istri kita meninggal? Kompak, ridho bisa. Ya harus ridho, Pak. Kenapa? Sudah ketentuan dari Allah. Rasul pun merasa ridho. Cuman kebanyakan maaf-maaf, perempuan yang tidak ridho. Apa tidak ridhonya? Buktinya ketika suami kita meninggal, apa yang terjadi, Bu? Histeris, kita menjerit, bahkan tidak sedikit maaf amsa sampah. Ketika meninggal ngajerit, terus ngajerit, bukan diriwik-riwik dun, baju disoek-soek, dumpat ke jalan raya. Jadi YouTuber dilaknat, Pak, Bu, ya. Makanya dari sini istri makruh mengantarkan jenazah suami ke kuburan, bukan haram, makruh dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa makruh? Ngahadangan karena prosesi penguburan. Baca kumaha pada ini, bade kiat mual, kiat nanti sampai ke kuburan, jasad akan dimasukkan. Benar saja, histeris. Istri kumaha ngomong nanti, ente heula kan main geus dicakal lain, kumaha ya diasupkeun tadi diantarkeun deui. Bagaimana kalau terjadi ada istri yang ngajarin itu, gampang kumaha jongklok gitu, Pak. Makanya Bapak Ibu, bagus kita sampaikan, Pak, kenapa, Mah? Yang disampaikan tadi ceramah itu benar juga ya. Kita kan tidak tahu siapa yang duluan, nggak tahu papa duluan, nggak tahu mama duluan. Kira-kira gimana, Pak, kalau mama duluan, papa hidup apa tidak? Papa hidup banget. Langsung sambutan beritanya. Kalau terjadi mama duluan,
Gak apa-apa. Kalau papa kawin lagi mana? Silahkan. Biar ada yang ngurus pak. Tapi nanti barangkali kalau papa nikah lagi, mama pengen hadir di tengah-tengah. Oh hadir? Kalau dengar suara pintu ngagabung, ya tapi mama kayak. Lamun pas malam pertama, mama pun mau hadir. Tapi suara piring gelas burak, ya tapi mama kayak. Siksa lagi nyawa kawin dari mama mereka juga. Kita harus sering doa kalau berani naiknya berbaikkan panjangmu. Ini sejarah Rasul seperti itu. Ketika ditinggalkan oleh istrinya, Nabi sedih. Maka ketika Nabi sedih, Allah memberikan kebahagiaan, memberikan paket perjalanan. Makanya ketika sedih, sedang berkabung salah satu obat eueuh nyaeta jalan. Pokoknya lamun kersedih diajak jalan-jalan mah bunga. Dara sewibo, kamu lamun jalan-jalan ka toko emasnya. Lo jalan-jalan lain mori jalan-jalan. Jadi perlu lewat. Subhanallah Bapak Ibu. Perjalanan suci ini minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di masjid ke masjid. Artinya bahwasanya Bapak Ibu, perjalanan suci minal masjid ilal masjid berarti secara bahasa ketika kita berjalan menuju masjid, menuju kebaikan, secara bahasa itu adalah Isra. Rasul ketika Isra Bapak Ibu, kalau saya sampaikan panjang dalam kitab Qissatul Mi'rajun Nabi, dalam kitab Ad-Dardir karangan Syekh Ahmad Ad-Dardir, atau dalam kitab Bailama menurut anak pesantren, itu tentang apa? Sejarah Nabi diisrokan dan dimi'rajkan. Nabi ketika akan Isra Mi'raj berada di Masjidil Haram, muttaji'an baina rajulaini, bersandar di antara dua laki-laki, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Datanglah malaikat menjemput Nabi dengan proses pembedahan, pengambilan hati Rasul, dicuci, dikumbah kucai janda, dimasukkan kembali, dan Rasul setelah itu wa mala'uhu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman summa atbaqahu summa khotama baina katibaihi bi khotamin nubuwah. Nabi diisi, dipenuhi dengan kesabaran, keimanan, keislaman, keyakinan. Summa atbaqahu, terus dibalikan jasadnya. Summa khotama baina katibaihi, dicap di antara berikat-berikatnya bi khotamin nubuwah, dengan cap kenabian. Setelah itu Nabi berangkat Isra dari Haram ke Aqsa, diapin kedua malaikat menggunakan kendaraan, yang mana kendaraan tersebut disebut dengan buruk. Apa buruk ibu-ibu? Buruk dari barkun, hartosna kira nggak belesah. Ketika Nabi Isra itu tidak langsung ke Aqsa, Nabi berhenti di 4 tempat. Makanya dalam Isra itu kan Nabi melaksanakan sholat ya. Kata Jibril, Muhammad injil kasori hauna, sholat engkau di tempat ini. Bapak Allah yang melaksanakan. Setelah melaksanakan, kata Jibril, Muhammad atadri aina sholaita, apakah kamu tahu di mana engkau sholat? La ya Jibril, sholaita bi Thaibah wa ilahil muhajarah, engkau sholat di Thaibah. Apa Thaibah? Thaibah itu nama kota. Dulu kita sering dengar ya, sholawat Suis dan Hadad Alwi, ya Thaibah, ya. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawa ayyana istaghanik wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Thaibah diganti dengan Yasrib, dan Yasrib diganti dengan Madinah. Wa ilaihal muhajarah, Madinah tempat hijrah Nabi. Makanya menurut kaul setahun setelah Nabi Isra Mi'raj hijrah dari Makkah ke Madinah, ada kaul yang menunjukkan 3 tahun setelah Isra Mi'raj Nabi hijrah ke Madinah.
surpai Nabi itu. Satu, yang kedua Nabi sholat di Madyan inda syajarati Musa. Yang ketiga biturisaina haitsu kalama Musa. Yang kedua di kota Madyan, ya, perbatasan antara Syria dan Arab, dan Turisaina itu bukit Sinai yang ada di kota Mesir, ada gunung Munajat, di sana ada bukit dan bukit Turisina. Haitsu kallama Allah Musa, tempat dialognya Allah dan Musa. Yang keempat di Baitul Lahmi wulida Isa bin Maryam, di Baitul Lahmi yang sekarang disebut dengan Bethlehem. Baitul itu rumah, lahmi itu daging, tempat jagal panggilannya. Wulida Isa bin Maryam, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Dan terakhir Nabi singgah di Baitul Maqdis, yaitu di Masjidil Aqsa. Ternyata luar biasa Bapak Ibu, Nabi ke Baitul Maqdis sudah ditunggu oleh siapa? Para nabi, para rasul, bahkan para malaikat. Inilah kamu, Rasul seorang pemimpin nabi, Rasul seorang pemimpin umat. Ketika sholat dan ternyata yang menjadi imamnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam kalimat tarhim kita sering dengar Pak Bu ya, kalimat tarhim menjelang adzan kan. Kalau pagi kita sering dengar ya. Wa taqaddam dari sholati fasalla kullu man fis samai wa antal imam. Wa taqaddam dari sholati, di belakangmu ketika engkau sholat Muhammad, seluruh penghuni langit ikut melaksanakan sholat. Wa antal imam, dan engkau menjadi imam. Makanya dalam satu sholawat ya yang sering kita dengar ada kalimat anta imamul hadro sultanul wali ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri anta imamul hadro sultanul ghaibi anta imamul hadro sultanul ghaibi. Anta imamul hadro, engkau pemimpin di depan, sultanul ghaibi, kekuasaannya yang ghaib. Inilah Rasul ketika melaksanakan Isra. Setelah Isra Nabi apa tuh Mi'raj? Mi'raj itu naik. Secara bahasa setiap yang naik itu namanya Mi'raj. Mati dan Allah muliakan. Sebetulnya maaf bukan curhat ya. Barusan saya Yos lah tidak nyampe lagi Yosnya. Berdoa. Maksudnya iring-iring karena BBR berkah bulan Rajab. 7 menit Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Makanya Bapak Ibu banyak orang-orang dari kita seolah sholat itu nomor 10. Bagaimana tidak hidupnya tidak akan baik-baik saja karena ibadah kepada Allah seperti itu. Kita mabuk, sibuk dan sibuk saja. Mabuk. Kalau kita bandingkan ibadah dengan bekerja, lebih banyak mana? Bekerja. Sholat mabuk, maaf, hanya selingan saja. Tidak memakan waktu yang lama. Tapi kebanyakan Pak Bu, orang banyak meninggalkan sampai bablas pelangkulalam dengan laksanakan sholat. Hanya bagaimana? Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya kahe. Mau sampai kapan Pak kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sampaikan sesibuk apapun laksanakan sholat. Karena
Kenapa? Sholat bukan part time, bukan sometime, apalagi no time. Akan tetapi sholat kalau full time dan juga on time, karena mati itu adalah end time. Banyak Pak Bu, orang bisa berjalan ke luar negeri, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan kuseberangi, jalan-jalan ke luar negeri, tapi masjid musola dilewati. Subuh maraton, duhur nonton, asar badminton, maghrib nonton sinetron, isya nyawa handphone, di akhirat di smackdown. Makanya ajak Pak Bu anak-anak kita ke masjid. Siapa lagi yang akan memakmurkan kalau tidak kita? Makanya bagus Pak, anak-anak kita ajaklah ke masjid. Kata Sayyidina Ali, kalau kita ke masjid wangi minyak telon, berbahagialah karena di sana banyak generasi kita, banyak anak-anak. Tapi sebaliknya, kalau masuk ke masjid bau presker, minyak angin, kayu putih, eta pasti robanan ini. Ingat Muhammad Al-Fatih melakukan Konstantinopel mengatakan, berbahayalah kalian kalau sudah tidak mendengar suara anak-anak di masjid. Makanya Pak Bu, biarkan anak kita ke sini, rek lompatan, rek gogoleran, baik daya tangan budak. Bahkan anak-anak di masjid lari seperti bukan lari, itu malaikat yang sedang berbahagia. Mata kuda diusir ke mereka juga. Tetapi malaikat sedang berbahagia. Fasilitas masjid itu punten bukannya dari fasilitas saja, tapi yang penting orisinal Pak. Kenapa? Jangan salah, ini Masjid Al-Jannah, masjid kebahagiaan kita. Jangan salah buka, nanti di akhirat Masjid Al-Jannah ini bakal jadi pesawat mengantarkan kita. Tapi tentu yang menyumbang terbesar itulah yang akan berangkat menuju masjid tersebut. Makanya alhamdulillah, insya Allah nanti Masjid Al-Jannah ini akan mengantarkan kita nanti ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu benar. Pertanyaan Bapak Ibu, ulang kali dulu tak? Anak-anak siap? Anak-anak 2, Bapak Ibu 4. Berarti nanti gini, anak-anak 2, bapak-bapak 2, ibu-ibu 2 gitu punya. Ini kan betul. Nah sekarang anak-anak dulu. Abdi mah mau naros, patut naros beda. Mau ngacimna ya, usaha, enggak. Siap anak-anak. Pertanyaan pertama. Tolong Bapak Ibu jangan refleks yang menjawab. Dek, Rasul ketika Isra Mi'raj itu menggunakan kendaraan. Kendaraan terus dinamakan apa kendaraan tersebut? Yang merah. Apa? Buruk. Aduh, apa arti buruk? Buruk merah. Sini udah betul. Terima kasih ya. Salim saya. Angkatan barang. Salah. Satu, anak-anak siap. Yang kedua, Nabi melaksanakan Isra. Dari mana ke mana Nabi Isra itu? Anak-anak. Dari mana ke mana Nabi melaksanakan Isra? Siapa? Abangnya? Abang? Haram ke? Iya betul, sini Bang. Bang. Ibu-ibu siap. Mukjizat termasuk kepada. Ayo, siapa yang tahu? Apa Ibu? Mukjizat termasuk kepada. Kan irhas, mukjizat, karomah, maunat itu tergolong dalam apa? Satu wadah namanya kho, awalnya kho. Ayo siapa? Ini sahur udah dok, isinya nonton. Nonton nih, udah. Siapa yang nama bonus kali? Amplop Ustaz. Ayo siapa? Apa?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. So tadi melaksanakan mi'raj dari mana ke mana? Dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Iya, betul. Ada kalau ada malu. Untuk bapak-bapak, masih yang ada. Untuk bapak-bapak itu mau ini, saya mau lagi. Pertanyaan. Surat apa ayat yang berhubungan dengan Isra Mi'raj? Surat apa? Sampai rumah kami nyambung kalinya. Tidak. Yang kedua. Oh, Pak. Nabi Muhammad ditinggali oleh 2 orang penduduk terberat dari keluarganya. Siapakah 2 orang tersebut? Bapak-bapak kan? Bapak-bapak, siapa 2 orang tersebut yang meninggal ketika Nabi akan disemayamkan? Haris, Siti Khadijah dengan? Iya, terima kasih Pak Mendi. Haris, bagi dua sekarang makan. Iya masalahnya gantungan nanti di letak. Bapak Ibu terima kasih. Mohon maaf yang baik dari Allah, kesalahan dari saya sendiri, insyaallah nanti tidak terima doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan sama-sama kita lagi kita sudah bersama rahmatullah. Terima kasih semua beliau yang masya Allah. Sebelum ditutup ada sedikit pengumuman yang insya Allah akan disampaikan oleh yang sudah pada saat berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang ingin disampaikan, yang pertama terkait dengan adanya surat pajak kembali dari yang melalui desa ya. Mohon nanti bisa menghubungi RT-nya masing-masing untuk surat pajak kepada Wah, Paji. Mana Paji? Oh, Paji. Oh, no, betul Paji.
Udah. Ini Caca, Caca mana Caca? Caca tuh, Caca. Sini, aduh, tuh. Mijan. Mijan.